teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ruli Damayati, saya Sarmila, Saya Nana Mulyana. Saya Nanda Saputra. Kami Kami di sini akan menjelaskan tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alami yang dapat diperbaharui, seperti biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, dan matahari. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar, baik padat, cair, ataupun gas, yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi, contohnya seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM, Hulu Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi thermal, panas, yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dimiliki Indonesia antara lain: 1. PLTP Sibanyak di Sumatera Utara. 2. PLTP Salak Jawa Barat. 3. PLTP Dieng Jawa Tengah. 4. PLTP Lehendong Sulawesi Utara. Air. Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini, sekitar 20% konsumsi listrik di dunia dipenuhi dari pembangkitan listrik tenaga air (PLTA). Di Indonesia saja terdapat puluhan PLTA seperti 1. PLTA Singkarat Sumatera Barat, 2. PLTA Gajah Mungkur Jawa Tengah, 3. PLTA Karangkates Jawa Timur, 4. PLTA Riam Kanan Kalimantan Selatan, 5. PLTA Larona Sulawesi Selatan. Energi angin atau banyu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkitan listrik tenaga banyu (PLT Banyu) Samas di Bantul, Yogyakarta. Matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain: 1. PLTS Karangasem, Bali. 2. PLTS Raijua. 3. PLTS Nule. 4. PLTS Solar Barat, NTT. Energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang terbentuk dari proses geologis yang memakan waktu jutaan tahun dan tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat.
Berikut adalah beberapa contoh energi tidak terbarukan yang umum digunakan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi utama di dunia. Digunakan untuk bahan bakar kendaraan, pemanas, dan sebagai bahan baku untuk berbagai produk kimia. Proses ekstraksi dan pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran dan kerusakan ekosistem. Gas alam, sumber energi yang terdiri dari campuran hidrokarbon, terutama metana, digunakan untuk pemanas, memasak, dan pembangkit listrik. Meskipun lebih bersih dibandingkan dengan batu bara dan minyak, pembakaran gas alam tetap menghasilkan emisi karbon dioksida. Batu bara, salah satu sumber energi tertua yang digunakan untuk pembangkit listrik dan industri. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan masalah kesehatan. Uranium digunakan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan energi melalui proses fisi nuklir. Meskipun tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca saat digunakan, limbah radioaktif yang dihasilkan memerlukan penanganan yang sangat hati-hati. Tarsan, sumber energi yang terdiri dari campuran pasir, air, dan bitumen. Proses ekstraksi dan pemurnian tarsan sangat intensif energi dan dapat merusak lingkungan. Meskipun dapat menghasilkan minyak, dampak lingkungan dari ekstraksi tarsan seringkali menjadi kontroversi. Batu bara lignit, jenis batu bara yang memiliki kandungan air tinggi dan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis batu bara lainnya. Sering digunakan untuk pembangkit listrik, tapi juga menghasilkan emisi yang lebih tinggi per unit energi dibandingkan dengan batu bara bituminus. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan energi tidak terbarukan memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, banyak negara dan organisasi kini berusaha untuk beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Dengan memahami contoh-contoh energi ini, kita dapat lebih menyadari pentingnya transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.